Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik ke channel Garage Shopper. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Yuya diminta oleh Kitaraku untuk ikut dalam open house-nya di Akademi AOC. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka saat open house Akademi AOC itu berlangsung. Di pagi itu, harusnya Akademi AOC sedang libur karena memang itu adalah hari weekend teman-teman. Tapi, tidak dengan kali ini. Mereka harus mengadakan open house dan memandu para siswa SMP yang memang tertarik untuk mendaftarkan diri ke Akademi AOC. Saat itu dalam gerbang Akademi AOC, Yuya pun sedang bersama dengan Kaori untuk menyambut para siswa SMP yang datang nih. Gak disangka dia banyak sekali siswa SMP yang datang ke sana, bahkan melebihi tahun-tahun sebelumnya. Melihat keadaan itu, Kaori pun berkata, kalau mungkin saja ini dikarenakan Kitaraku selalu mempromosikan idol sekolah ke seluruh Jepang. Apalagi dengan bantuan dari Star Production, maka hal itu bukanlah mustahil. Ya, kemungkinan banyak siswa SMP juga yang tertarik untuk melihat para idol sekolahnya mereka. Setelah selesai bertugas di depan gerbang akademi, Kaori dan Yuya pun langsung masuk ke dalam untuk bertugas sebagai pemandu. Di sini mereka pun sempat bertemu dengan Kitaraku yang sedang memberikan instruksi kepada anggota OSIS nih. Dan dia pun nampak senang ketika Yuya itu sudah datang ke sana. Dia juga meminta Yuya untuk ikut briefing sama mereka. Nah, dalam briefing itu, Kitaraku ingin Yuya mengikuti setiap kegiatan pemandu di klub yang ada di Akademi AOC ini. Yuya nggak perlu banyak bicara, Yuya itu hanya perlu mengikuti mereka saja. Nah, Yuya pun nggak bisa protes karena hal itu. Setelah beberapa persiapan, Yuya pun dibawa oleh pihak OSIS untuk memperkenalkan klub baseball mereka nih. Nampaknya, para anggota klub baseball juga sudah di briefing sama anggota OSIS. Jadi mereka pun langsung menjelaskan beberapa hal mengenai klub baseball dalam Akademi AOC ini kepada para siswa SMP yang dibawa sama Yuya dan anggota OSIS. Ketika sudah selesai menjelaskan beberapa hal tadi, Kitaraku pun langsung berkata kalau sekarang tim baseball akan menunjukkan permainannya di hadapan para siswa SMP. Nah, yang akan menjadi lawan tim baseball ini adalah Yuya sendiri. Jadi sistemnya, si Yuya itu bisa menjadi pelempar ataupun pemukul nanti teman-teman. Mendengarkan hal itu, Yuya pun sedikit kaget nih, karena bukannya dia itu hanya jadi pemandu saja, tapi kenapa dia itu malah diminta buat main juga. Terlepas dari itu semua, Yuya pun langsung melakukannya nih. Yang pertama, dia itu akan menjadi pelemparnya. Namun ya seperti biasanya, ketika manusia biasa mencoba melawan Babang Yuya yang diberkati plot armor gila sama autornya ini, pastinya orang itu akan menyesal. Ya, saat Yuya menjadi pelempar bolanya, bahkan pemukul terbaik yang ada di klub baseball itu gak bisa menjangkaunya teman-teman. Nah, penangkap bolanya juga sampai terpental jauh ke belakang saat dia itu menangkap bola lemparan Yuya. Namun nih, bukannya marah ataupun bagaimana, si penangkap bola itu malah tersenyum dan mengacungkan jempolnya kepada Yuya dan yang lainnya. Tanda kalau dia itu baik-baik aja. Ya, nampaknya dia udah pasrah bakalan digituin sama Yuya. Nah, hal serupa juga terjadi saat Yuya menjadi pemukul. Walaupun Yuya melawan pelempar yang katanya sebagai pelempar terhebat dalam daerahnya Yuya, tapi tetap saja lemparan ke knuckleball miliknya itu masih bisa dipukul sama Yuya. Selain berurusan dengan klub baseball, selanjutnya Yuya itu harus berurusan dengan klub sepak bola, basket, dan tenis meja. Tapi tentu saja Babang Yuya nggak bisa terkalahkan. Bahkan, di saat dia melawan anggota tenis meja, dia nggak sengaja membuat pemukul tenis mejanya menjadi patah dan terbakar teman-teman. Ya, itulah kehebatan Babang Yuya. Walaupun dia sudah menahan kekuatannya, tapi tetap saja nggak ada yang bisa menghentikannya. Terlepas dari itu semua, para siswa SMP yang mengikuti tur klub itu pun cukup terhibur dengan aksinya Yuya dan para anggota klub. Panel cerita pun berpindah ke sore harinya. Di sini Kitaraku pun mengucapkan terima kasih kepada Yuya dan Kaori yang sudah mengerjakan tugas sebagai pemandu dengan sangat baik. Terutama kepada Yuya yang mau melawan setiap anggota klub yang ada di akademi ini. Dia memang selalu mendengar kalau Yuya terlampau hebat dalam bidang olahraga. Tapi Kitaraku tidak menyangka kalau kekuatan Yuya bisa membakar pemukul tenis mejanya. Nah, di sini Yuya pun hanya bisa menanggapinya dengan cara tersenyum, lalu menggaruk kepalanya seperti yang biasa dilakukan dalam animenya teman-teman. Melihat hal itu, Kitaraku pun berkata lagi, kalau mereka sudah melihat kemampuan Yuya sebagai olahragawan. Namun mereka masih belum melihat kemampuan penuh Yuya dalam bidang entertainment. Jadi di sini Kitaraku pun menawarkan kepada Yuya nih, apakah dia mau gabung ke idol sekolah pria yang akan dia buat nantinya.
Karena memang nih pada awalnya dia juga coba-coba aja dalam membuat idol sekolah versi perempuan. Tapi nggak disangka grup idol coba-coba ini malah mendapatkan banyak sekali respon positif. Dan malah menjadi alat promosi penting yang menarik minat siswa SMP untuk daftar ke sini. Maka dari itu dia pun sekalian ingin membuat yang versi laki-laki. Tentu Yuya pun agak bingung menanggapinya. Karena selama ini juga dia selalu menolak ajakan Star Production untuk menjadi model mereka. Dan nampaknya dia juga akan menolak tawaran dari Kitaraku. Tapi seakan tahu kalau Yuya akan menolaknya, Kitaraku pun berkata lagi, kalau dunia entertainment adalah dunia yang tidak mudah ditaklukkan sama Yuya. Apakah Yuya tidak penasaran dengan dunia seperti itu? Apakah Yuya akan menolak hal yang belum pernah dia coba sendiri? Nah, mendengarkan omongan itu, Yuya pun jadi terdiam nih. Tapi dalam hatinya, dia merasa tertantang untuk mencoba apa yang dikatakan sama Kitaraku. Ya, nampaknya kata-kata Kitaraku itu berhasil membuat Yuya jadi panas. Panel cerita pun berpindah ke Akademi Nite, saingan berat dari Akademi OC, teman-teman. Mendengarkan kalau Akademi OC itu sukses besar dengan idol sekolah mereka, membuat ketua OSIS di sana jadi panas. Apalagi mereka juga tahu kalau dalam idol sekolah itu tidak ada kehadiran dari Yuya ataupun Kaori yang menjadi maskot Akademi OC gitu. Maka bisa dibilang kalau idol sekolah dari Akademi OC itu sangatlah hebat. Oleh karena itu juga nampaknya mereka akan membuat idol sekolahnya sendiri demi menjaga persaingan ketat antara kedua akademi ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kitaraku dan Kurosawa, direktur dari Star Production. Nampaknya Kitaraku sedang memberitahu hal yang mengejutkan bagi Kurosawa nih. Dengan gamblang dia pun berkata akan membuka peminatan khusus idol dalam Akademi OC. Nantinya peminatan khusus ini akan melahirkan banyak sekali bakat idol dalam Jepang ini. Apalagi mereka juga sudah memiliki Yuya sekarang. Maka hal ini pasti akan berjalan lancar. Di sini dia juga meminta kerjasama dari Star Production lagi untuk membantu mereka. Karena nih, dari apa yang dilihat, project kali ini akan menguntungkan Star Production juga. Nah, nampaknya Kurosawa sangat berminat untuk merealisasikan ide dari Kitaraku itu. Panel cerita pun berpindah ke alam semesta, teman-teman. Nampaknya, Marksman, musuh yang membunuh Yuya dari dunia paralel itu, sudah mengumpulkan banyak sekali kekuatan untuk menyerang bumi. Dia sebenarnya sempat takut dengan kekuatan spiritual yang dimiliki sama Yuya paralel dan juga Yuya MC kita. Tapi nampaknya hal itu nggak berlaku lagi karena pasukan dan rencana dalam menyerbu bumi itu sudah matang. Panel cerita pun berpindah lagi nih ke Isekai. Tepatnya pada karakter Odis, Iris, dan Master Kelinci. Saat itu, mereka sudah menemukan persembunyian dari Shusakuren dan para holy pengkhianat lainnya. Ternyata Shusakuren dan para holy pengkhianat itu bersembunyi dalam lembah naga, teman-teman. Kalau kalian masih ingat, saat Yuya kembali ke masa lalu dan bertemu dengan Xenophis, Yuya kan diminta untuk mengalahkan Genesis Trigun dari masa lalu itu dalam lembah naga. Nah, itu adalah tempat yang sama yang digunakan sama Shusakuren sekarang ini. Karena naga Genesis dari masa lalu sudah hilang, maka dari itu Shusakuren dapat dengan mudah menguasai tempat itu. Tentu saja Odis, Iris, dan Master Kelinci pun langsung mencoba untuk menumbangkan Shusakuren dan komplotannya. Apalagi Iris yang nampaknya sudah greget nih dan gak terima tentang rencana gila dari Shusakuren untuk mengendalikan setiap hidup manusia. Namun sebelum mereka bertarung, Shusakuren pun mencoba untuk membujuk Iris, Odis, dan Master Kelinci sekali lagi agar mereka bertiga itu bisa bergabung dengan komplotannya saja. Dengan alasan-alasan yang logis, dia pun membujuk mereka bertiga nih. Tapi tentu rencana gila dari Shusakuren yang ingin mengendalikan hidup manusia itu gak pernah masuk di akal dari Master Kelinci, Odis, dan juga Iris. Maka dari itu, mereka pun langsung menyerang Shusakuren. Tapi hal itu dihentikan oleh Beastman berbentuk singa dan juga rusa. Ternyata mereka berdua adalah holy pengkhianat yang paling loyal kepada Shusakuren. Beastman singa itu bernama Leo Vanguard dan Beastman rusa itu bernama Ceres. Gak disangka kemampuan mereka berdua gak main-main, teman-teman. Bahkan mereka itu bisa menghentikan serangan gabungan dari Odis, Iris, dan Master Kelinci. Melihat keadaan itu, mereka bertiga pun memutuskan untuk melawan masing-masing dari Shusakuren, Leo, dan Ceres. Di mana yang akan menjadi lawan Shusakuren adalah Iris, Ceres akan dilawan sama Odis, sedangkan Leo akan menjadi lawan dari Master Kelinci. Nah, saat 2-1 lawan 1 itulah baik Odis, Iris, dan Master Kelinci bisa mengungguli setiap lawan mereka. Ya, walaupun dengan susah payah, tapi Iris itu bisa menumbangkan Shusakuren, lalu menembasnya menjadi 2 bagian. Merasa ini adalah sebuah kemenangan, Iris pun berpaling untuk membantu Odis dan Master Kelinci.
Tapi ternyata Sushakuren tidak mati teman-teman. Dia bangkit lagi, bahkan tidak terluka sama sekali. Hal itu juga berlaku sama Ceres dan Leo. Ya, seharusnya mereka sudah mendapatkan luka fatal karena serangan dari Master Kelinci dan Odis. Tapi sekarang semua luka itu langsung sembuh seketika. Di sini Sushakuren pun menjelaskan kalau mereka juga mendapatkan kekuatan yang disebut otoritas ilahi oleh Odis, Iris, dan Master Kelinci. Namun bedanya kekuatan mereka ini adalah kekuatan asli yang didapatkan setelah menjadi dewa. Caranya adalah membuat sebagian besar manusia memuja mereka bak dewa. Ya, itulah cara yang mereka gunakan untuk menjadi dewa sekaligus juga mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas ini. Setelah menjelaskan hal itu, Odis, Iris, dan Master Kelinci pun langsung dibantai oleh Sushakuren dan komplotannya. Namun di tengah itu, kekuatan konsentrasi atau bisa disebut sebagai idle blow, mirip seperti yang Yuya pelajari dari Xenophis itu tiba-tiba saja muncul dan menyelimuti tubuh dari Iris. Membuat tubuhnya menjadi lebih kuat, bahkan bisa menumbangkan Leo dan Ceres. Tapi di sini, dia sudah tidak sombong lagi untuk menantang Sushakuren dan komplotannya tanpa persiapan. Jadi dia pun mencoba membawa Odis dan Master Kelinci yang sudah terluka pergi dari sana. Namun membawa 2 orang yang sudah terluka dari kumpulan musuh bukanlah hal yang mudah. Dia harus membawanya sambil bertarung melawan para Holy lainnya. Maka dari itu, Odis dan Master Kelinci pun berkata untuk meninggalkan mereka saja di sini. Karena kalau begini terus maka mereka bertiga bisa tamat. Dia dan Odis akan bangkit untuk menahan para Holy pengkhianat ini dengan tenaga terakhir mereka. Sedangkan Iris harus cepat pergi ke hutan sarang iblis besar untuk meminta bantuan kepada Yuya. Awalnya Iris mau menolak rencana bodoh itu, tapi Master Kelinci pun membentaknya untuk tidak egois di saat seperti ini. Karena sejak mereka semua menjadi Holy, maka mereka juga sudah siap untuk mati dalam medan pertempuran seperti ini. Maka dari itulah Iris juga harus tega meninggalkan mereka di sini. Tentu, Iris pun langsung meneteskan air matanya karena hal itu. Dia benar-benar tidak tega melakukan ini, tapi dia harus tetap melakukannya. Ya, nggak disangka nih, nampaknya akan ada pengorbanan dalam cerita LN ini. Kita lihat aja apakah memang Odis dan Master Kelinci akan berkorban demi kedamaian ini atau tidak. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.